Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita Rucika, Ruang Cerita Ikatan Anak Muda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik yang benar-benar berat, benar-benar wah gila sih, keren banget. Yaitu adalah tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki pembicaraan kita yang asik dan sangat-sangat berat kali ini, izinkan gue memperkenalkan kawan-kawan gue yang sudah hadir kali ini. Dimulai dari yang cewek dulu nih, siapa namanya? Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Maja Damayanti dari kelas 10 IPS 1 dan dari kelompok 8. Oke, kelompok 8 ya. Lalu ada abang-abangan gue nih bang. Nah, siapa namanya bang? Kenalin dong bang. Hai, perkenalkan nama gue Sultan Jaki dari kelas 10 IPS 1 dan kelompok 8. Oke. Lalu perkenalkan saya sendiri, saya adalah Raihan Yuda Prasetya. Saya dari 10 IPS 1 dan dari kelompok 8 juga dong tentunya. Nah, langsung aja Markimul. Mari kita mulai. Oke, buat kali ini sih sebenarnya nggak terlalu serius-serius banget, jadi santai-santai aja ya kita bahas ya. Nah, kali ini gue pengen minta pendapat nih dari kalian, ada Marica sama Sultan Zaki. Nah, kali ini gue bakal nanya Marica dulu. Marica? Apa? Marica. Nah. Apa-apa? Apa-apa. Yang pertama ada Marica, kita bakal nanya pendapat dia. Pengertian ancaman di bidang ekonomi itu apa sih Marica? Boleh dong kasih tahu pendapat kamu? Iya. Oke. Silakan. Tentang pengertian ancaman di bidang ekonomi, sebelum kita mengetahui apa itu ancaman di bidang ekonomi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan, produksi, dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Nah, selanjutnya, pengertian ancaman di bidang ekonomi yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan karena melakukan kegiatan ekonomi. Sayangnya, kegiatan ekonomi ini tidak selamanya mulus. Bisa saja ada ancaman di bidang ekonomi yang terjadi dan berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian suatu negara. Nah, untuk itulah Indonesia terlebih khususnya memiliki berbagai macam aturan dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Apabila ancaman ekonomi tidak diatasi dengan baik, akan berdampak yang buruk bagi negara secara keseluruhan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai ancaman tersebut dan solusi untuk menyelesaikannya. Ancaman di bidang ekonomi ini, jika dibiarkan terjadi, akan mendatangkan masalah yang serius, yaitu krisis ekonomi nasional. Nah, Indonesia ini pernah mengalami krisis ekonomi yang hebat, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2020 kemarin akibat pandemi ya. Nah, krisis ekonomi tahun 1998 ditandai dengan jatuhnya sistem perbankan Indonesia akibat kredit macet. Nah, ditambah lagi nih dengan kolapsnya banyak perusahaan, sampai memicu kesenjangan sosial yang memantik terjadinya kerusuhan besar. Namun, Indonesia akhirnya bisa keluar dari krisis tersebut. Nah, tapi sayangnya nih, pada tahun 2020, krisis kembali terjadi nih akibat pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang jatuh, masyarakat kehilangan pekerjaan dan usahanya sampai membuat perekonomian Indonesia jatuh ke lubang besi. Nah, jadi oleh karena itu, ancaman di bidang ekonomi itu memang akan selalu ada dan diperhatikan secara serius. Nah, kita nih harus punya strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi agar negara kita tidak akan menambah utang pada negara lain gitu kan. Oke. Tapi emang utang negara kita tuh banyak banget sih ya. Ya. Oke.
Nah, sangat baik Maritza ya. Mari kita tanya satu lagi nih ya. Oke, boleh. Maritza, menurut kamu apa aja sih ancaman-ancaman di bidang ekonomi yang benar-benar harus diperhatikan banget gitu loh? Apa? Jadi kalau menurut gue ya, ada beberapa nih ancaman di bidang ekonomi yang perlu banget diperhatikan. Nah, yang pertama ini meningkatnya angka pengangguran. Ancaman di bidang ekonomi Indonesia yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi akan berimbas juga pada bertambahnya angka kemiskinan di negara kita. Nah, tentu hal ini akan mengganggu tingkat kestabilan perekonomian negara nih. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk menekan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, yang kedua adalah masalah inflasi. Inflasi menjadi salah satu bagian dari ancaman ekonomi, apalagi jika kenaikan harga barang terjadi secara terus-menerus dengan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga bisa menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah. Nah, harus juga menyesuaikan pada kebutuhan daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak merata akan membuat ekonomi tidak stabil. Nah, yang keempat, ketergantungan kepada impor. Bergantung pada barang-barang impor menjadi satu ancaman ekonomi suatu negara. Jika barang-barang impor dari luar negeri lebih banyak beredar daripada barang dari dalam negeri, hal ini akan membuat terganggunya nih stok barang di dalam negeri. Nah, yang kelima, utang dengan negara lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki utang cukup besar dengan negara lain. Hal ini juga menjadi ancaman nih untuk Indonesia sebagai suatu bangsa. Pada tahun 2019, Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara dengan pendapatan kecil menengah, tetapi dia memiliki utang terbesar pada tahun 2019. Nah, utangnya itu diperkirakan kurang lebihnya tuh 5.907 triliun ya. Lumayan gede kan ya? Bukan lumayan lagi sih, emang gede. Gede banget itu mah, iya. Oke, yang keenam atau yang terakhir adalah korupsi. Ancaman di bidang ekonomi ini salah satu permasalahan ekonomi Indonesia yang paling besar. Terlebih masih banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi membuat melambatnya laju perekonomian negara. Nah, jadi gitu Han, bisa dimengerti nggak nih penjelasan dari gue? Wah, oke. Iya, emang korupsi benar-benar banyak ya. Oke. Gitu aja sih buat Maritza. Oke, terima kasih. Oke, sekarang gue mau nanya nih ke Sultan. Tan, punya pertanyaan gak nih buat Rehan? Oh, ada dong. Gue punya 2 pertanyaan nih buat Rehan. Ditanya juga yang ya. Pertama, apa faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang ekonomi? Oke, bentar sabar ya. Kita lihat dulu. Tadi boleh diulangi pertanyaannya? Apa faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang ekonomi? Apa faktor penyebab terjadinya di bidang ekonomi? Nah, faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi adanya sistem yang tidak memiliki ketidakjelasan dalam suatu kebijakan perekonomian suatu negara. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang pertama nih, kondisi politik dan hukum. Bidang ekonomi suatu negara juga berkaitan dengan kondisi politik dan hukum pada negara tersebut. Jika kondisi politik suatu negara tidak stabil, hal ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Selain itu, berbagai kasus hukum jika tidak dilakukan dengan adil akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal mereka di suatu negara. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi salah satu faktor ancaman ekonomi. Hal ini membuat beberapa daerah mengalami ketertinggalan dan kegiatan ekonominya terhambat, sehingga akan mempengaruhi pendapat daerah tersebut. Yang ketiga, ada daya saing sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya daya saing SDM dalam negeri bisa menjadi salah satu ancaman bagi ekonomi suatu bangsa. Apabila kemampuan sumber daya manusia dalam negeri tidak ditingkatkan, maka
sangat berpengaruh pada minimnya daya serap tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Akibatnya, masyarakat memiliki kontribusi rendah dalam bidang ekonomi karena tidak bekerja ataupun bekerja dengan level jabatan yang rendah dengan gaji yang seadanya. Solusi masalah ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan skill mumpuni dan juga skill yang sesuai juga sih buat mendapatkan jabatan yang tinggi juga benar-benar ada itulah. Yang keempat, adanya ketergantungan pada negara maju. Indonesia masih masuk dalam negara berkembang katanya, sehingga kondisi ekonomi akan mempengaruhi dengan gejolak ekonomi dari negara-negara yang maju. Nah, bahkan kondisi politik dan hukum negara maju akan sangat-sangat mempengaruhi negara kita. Contohnya kayak yang baru-baru sekarang ini, yaitu Ukraina dan juga Rusia juga sangat-sangat mempengaruhi. Nah, itu ya beberapa ancaman di bidang ekonomi dan faktor penyebabnya. Jak, ada lagi nggak? Nah, itu baru pertanyaan pertama. Gua masih punya pertanyaan yang kedua nih. Oke. Apa upaya strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi? Strategi Indonesia ya? Iya. Emang Indonesia punya strategi ya? Punya punya dong. Bangga kali, Pak. Adapun upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar dengan tujuan memberantas kemiskinan yang baru tadi dibahas. Yang kedua adalah melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Yang tiga, menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk pemerataan lapangan kerja. Nah, teknologi itu benar-benar harus dipergunakan di zaman sekarang. Yang kelima, tidak terlalu bergantung pada impor produk dari luar negeri. Nah, segitu aja sih dari gue. Nah, ada lagi nggak? Udah situ aja kayaknya. Oke, nah sekarang gue punya pertanyaan nih buat lu Sultan. Nah, gue punya dua pertanyaan ya. Yang pertama, menurut lu solusi untuk mengatasi ancaman di bidang perekonomian itu apa aja sih? Langsung gue jawab nih ya. Ya boleh. Jawabannya memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga negara dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran, membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Ya cuma segitu doang sih jawabannya. Gua mengerti. Oke, bisa dipahami. Oke, yang kedua, yang terakhir, hal apa aja sih yang harus dilakukan agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud? Nah, yang pertama adalah 1. Pemerintah mendorong penguatan UMKM. Yang kedua, pemerintah mendorong konsumsi produk lokal yang tinggi. Yang ketiga, pemerintah mendorong UMKM berkembang menjadi industri besar. Nah, cuma segitu doang. Oke, nggak apa-apa, ada bagus. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, buat hari ini mungkin ada sepatah kata buat kesimpulan dari materi kita atau materi emang ini guru ya, topik kita hari ini mungkin dari Jaki. Nah, ada beberapa kesimpulan nih dari topik yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama, masalah inflasi. Ketika inflasi terjadi, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulus ekonomi. Misalnya dengan melakukan penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, kebijakan moneter, melakukan pengawasan aktivitas ekonomi, mengatur jalur distribusi, dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, yang kedua, meningkatnya angka pengangguran. Hal tersebut bisa dimulai dari berikut ini. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelatihan kerja di setiap daerah, menjalankan transmigrasi, mendukung bisnis informal, misalnya menciptakan wirausaha baru.
Nah, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Strategi mengatasi ancaman ini memerlukan beberapa hal berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti pemerataan pembangunan infrastruktur, pendanaan yang cukup, dan riset penyesuaian infrastruktur dalam memenuhi setiap daerah. Nah, kayaknya cuma segitu doang sih kesimpulannya. Oke, gitu. Bagus itu, bagus. Tepuk tangan lu dong ya. Oke, karena tadi gue melihat waktu sudah larut malam juga ya. Mungkin kita sudahi dulu untuk hari ini. Terima kasih buat Parica, terima kasih buat Sultan yang sudah berkontribusi dalam acara kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan yang lebih buat menghadapi Omikron, mungkin gejala baru COVID baru ya. Ya, amin. Stay safe semuanya. Ya, sehat. Benar, selalu pakai masker ya, prokes. Ya, apalagi mau PTMT kan ya kita. Oh iya, benar. Kesehatan itu. Udah nggak ada 50 lagi ntar. Oh iya, semoga 100% semuanya harus masuk gitu ya. Oke deh, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, thank you.